Anda nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ardiansyah. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari laporan kerja praktek saya selama 1 bulan kurang lebih di perusahaan CBD Gramedia World Karawang. Adapun judul yang saya ambil mengenai laporan ini yaitu pembenahan persediaan dalam peningkatan penjualan terhadap perusahaan CBD Gramedia World Karawang. Baik, kita langsung saja masuk ke latar belakang bahwa perusahaan Gramedia World Karawang ini adalah bagian dari anak cabang perusahaan Kompas Group. Jadi Kompas Group memiliki berbagai sektor, diantaranya adalah sektor retail yang dijalankan oleh Gramedia yang ada di Indonesia. Dan kebetulan saya melakukan kerja praktek ini di Gramedia yang ada di kota Karawang. Lalu mengapa saya bisa kerja praktek di perusahaan ini? Memiliki alasan basicnya yang tidak terlalu jauh ataupun sangat mendekati dengan keilmuan saya. Dan perusahaan ini adalah perusahaan jaringan toko yang lumayan besar dan memiliki berbagai kebutuhan lainnya untuk diperjualbelikan. Ini adalah gambaran khusus perusahaan CBD Gramedia World Karawang, dan logo G ini adalah lambang yang disematkan oleh perusahaan yang diambil dari inisial perusahaan yaitu G dan memiliki corak warna yang bervarian warna. Itu menandakan bahwa Gramedia selalu menyediakan dan memberikan kreativitas bagi pelanggannya sesuai dengan visi yang diberikan oleh perusahaan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gramedia World Karawang dibuka untuk pertama kalinya pada hari Jumat 14 Oktober tahun 2016. Itu disahkan langsung oleh Bupati Karawang, Ibu Dr. Selika Nurah Hadiana. Ya, waktu itu masih dipimpin oleh eranya Kepala Toko Bapak Imam Yulianto. Dan itu menjadi catatan besar bagi perusahaan Kompas karena di bidang retail bahwa Gramedia Karawang menjadi pencatat sejarah grand opening dengan pengunjung terbanyak sampai saat ini, yaitu kurang lebih 10.000 pengunjung. Jadi sampai saat ini masih belum terpecahkan untuk grand opening pengunjung terbanyak, masih dipegang oleh CBD Gramedia World Karawang. Dan produk apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan ini? Yang pertama memang jasa, itu adalah pelayanannya. Dan yang kedua adalah jenis-jenis buku yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Ada alat tulis sekolah, alat tulis kantor, perlengkapan musik, perlengkapan olahraga, dan kebutuhan lainnya yang bisa diberikan oleh Gramedia pada para pelanggannya. Dan julukan World pada Gramedia itu ada maksud tertentu karena perusahaan Gramedia itu terbagi dua, ya, terbagi menjadi dua. Ada yang berjuluk Gramedia World, ada yang berjuluk Gramedia saja. Apabila yang berjuluk dengan Gramedia World, dia memiliki gedung sendiri, berbeda dengan Gramedia saja, ya. Jadi perbedaannya dia cuma memiliki gedung sendiri. Gramedia World itu berdiri sendiri tanpa menyewa kepada pihak yang lain, seperti pihak mall ataupun pihak-pihak kedua ataupun ketiga. Oke, kita lanjut. Saya akan mengaitkan kepada dasar teori kerja praktek selama saya menempuh pendidikan di Universitas Buana Perjuangan yang berkaitan dengan CBD Gramedia World Karawang, yaitu adalah dengan dasar teori manajemen, bahwa manajemen itu adalah suatu kegiatan, ya, yang dikendalikan oleh pimpinan untuk mengawasi
mengarahkan, dan mempengaruhi organisasinya dalam berbagai komponen untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Ya, kita lanjutkan teorinya ke manajemen pemasaran. Ya, bahwa manajemen pemasaran adalah proses konseptualisasi pasar yang dipadukan untuk mendapatkan pelanggan terhadap suatu karya yang diunggulkan demi menumbuhkan rasa nilai kepercayaan bagi para pelanggannya. Dan kita khususkan kembali kepada manajemen persediaan yang lebih rinci kepada perusahaan ini, bahwa manajemen persediaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam membuat suatu keputusan sehingga kebutuhan akan bahan ataupun barang demi kegiatan produksi ataupun kegiatan penjualan bisa terpenuhi secara optimal dan menekan resiko sekecil mungkin. Kita lanjut ke tujuan dan metode. Tujuan saya bisa kerja praktek di perusahaan ini itu punya 4 poin ya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meminimumkan overstock ya, karena perusahaan retail pasti memiliki persediaan yang menumpuk dan pengendaliannya mungkin perlu diperbaiki, sehingga saya perlu memahami tata cara pengelolaan persediaan yang lebih efektif untuk bisa mengendalikan overstock yang ada di perusahaan Gramedia ya, untuk menekan tingginya overstock. Yang kedua adalah kesesuaian data. Kesesuaian data biasanya sering terjadi plus minus ya, antara fisik dengan data komputerisasi. Di fisik terjual, secara komputerisasi tidak terjual, atau di fisik kuantitinya 3, di komputerisasi kuantitinya 0. Nah, itu tidak seimbang. Makanya tujuan yang kedua itu untuk bisa mengetahui permasalahan perbedaan kesesuaian data ini. Yang ketiga itu adalah efektivitas display dan potensi jual, karena perusahaan retail itu lebih menonjolkan tatanan produk yang lebih bagus, sehingga daya beli pelanggannya akan semakin tinggi juga, dan itu berpengaruh terhadap minat belinya. Dan produk yang tidak efektif ketika di display itu dapat berdampak buruk bagi keuntungan perusahaan dan tidak memiliki potensi jual juga apabila produk-produk yang ditatan tidak lebih maksimal atau tidak tersusun lebih rapi, itu bisa menjadi potensi untuk tidak bisa dijual kepada pelanggan ya. Itu adalah tujuan saya untuk kerja praktek di CBD Gramedia Karawang. Adapun metode yang saya lakukan ketika itu secara langsung, yang pertama saya berkaitan secara langsung metodenya, sehingga saya mengetahui lapangannya seperti apa dan kerjanya seperti apa, dan data-data yang saya ambil itu secara deskriptif ya. Jadi saya memperoleh data jumlah karyawan seperti jumlah karyawannya berapa, data penjualannya berapa, progres penjualannya berapa, input outputnya seperti apa, proses retur seperti apa, dan sebagainya. Jadi saya bisa menghasilkan data-data itu dari metode secara langsung dan deskriptif. Oke, bahwa ketika pelaksanaan kerja praktek saya menggunakan 3 skema yang sebelumnya itu kita briefingkan dengan pembimbing lapangan saya ya. Pembimbing lapangan saya itu namanya Bapak Ihsan Muhammad ya, Bapak Ihsan Muhammad. Kita melakukan briefing untuk melakukan program untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Program yang pertama itu adalah general cleaning yang nanti akan fokus terhadap gudang. Yang kedua adalah sequencing. Sequencing itu lebih fokus kepada registrasi dan sistem informasi. Dan yang ketiga adalah dead stock. Ini lebih fokus kepada penarikan produk-produk yang tidak memiliki potensi jual. Ini adalah 3 skema yang akan
saya lakukan selama 1 bulan penuh. Adapun uraian yang bisa saya jelaskan itu seperti ini. Jadi general cleaning itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan persediaan yang ada di warehouse ataupun yang ada di gudang, karena banyak sekali produk-produk ataupun barang-barang yang bergeletakan di gudang tanpa adanya keterangan yang jelas. Jadi banyak miskomunikasi antara petugas gudang dengan petugas SA atau tim penjual, ya. Karena ada barang retur, ada barang transfer, ada barang new arrival, recommended, ada barang yang baru datang, dan ada yang barang yang harus diperbaiki, mungkin seperti itu. Jadi ini adalah langkah pertama untuk bisa menyelesaikan persediaan, dimulai dari mensterilisasikan persediaan secara grouping, sehingga nanti akan mempermudah juga untuk proses selanjutnya. Yang kedua adalah sequencing. Sequencing ini lebih cenderung ke perbaruan atau pembaruan registrasi produk-produk yang sebelumnya tidak diinput, kita input ke sistem informasi pemasaran, karena sistem informasi pemasaran yang disediakan oleh perusahaan Gramedia Warga Karawang sebagai layanan komputer terhadap pelanggan untuk bisa memberikan layanan secara mandiri itu masih belum optimal, sehingga diperlukan program sequencing untuk re-input atau registrasi ulang produk-produk yang ada di Gramedia, karena banyak sekali produk-produk yang tidak sesuai antara sistem informasi dengan data, ya. Tuh, nanti kegiatannya adalah untuk re-input data produk terhadap sistem informasi. Nah, ini penting sekali karena dampaknya nanti akan menjadi kepuasan pelanggan. Nah, itu menjadi poin yang penting juga, ya, bagi Gramedia untuk bisa mendapatkan citra perusahaan. Lalu yang ketiga adalah dead stock. Ini merupakan kegiatan penarikan produk-produk aging, ya, di atas 6 bulan kurang lebih. Jadi produk ini mandat, tidak terjual sama sekali, ataupun rekam jejaknya tidak terlalu bagus-bagus banget, sehingga perlu dipertimbangkan atau perlu ditarik kembali produknya, kita kembalikan kepada supplier atau kita kembalikan kepada pusat, karena ini berpengaruh sekali, ya, dead stock. Ini berpengaruh nanti ketika produknya hanya disimpan saja, tidak terjual, itu akan menyebabkan datangnya overstock atau overload, nanti raknya penuh, karena produk-produk itu setiap hari berdatangan yang baru. Apabila produk yang lama tidak terjual, produk baru selalu berdatangan, nah itu akan menjadi satu permasalahan. Maka dead stock ini diperlukan untuk bisa menarik produk-produk yang tidak potensi jual untuk kita kembalikan, nah, dan kita memberikan kesempatan kepada produk-produk yang memiliki potensi jual. Nah, itu adalah 3 skema secara uraiannya. Dan saya memiliki tugas mendukung juga ketika kerja praktek di sana, yaitu sebagai cadangan store associate, ya, cadangan store associate. Jadi ketika ada store associate atau sebutannya SA, ya, SA itu berhalangan hadir atau sedang sakit atau sedang tugas di luar, dan saya memiliki waktu yang fleksibel, saya bisa menggantikan peran dari karyawan yang sering berhalangan itu, ya, karena tidak ideal, ya, apabila kekurangan SA, maka saya ditugaskan oleh pembimbing lapangan saya untuk bisa menggantikan karyawan yang sedang berhalangan tersebut. Kita lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di CPD Gramedia Warga Karawang yang sebelumnya kita sudah paparkan, ya, pada 3 skema tadi. Permasalahan yang pertama itu tidak selarasnya pengelompokan persediaan, ya. Banyak sekali pengelompokan persediaan yang tidak beraturan. Banyak sekali produk-produk yang tidak jelas, ya. Semisal produk buku novel itu ada di buku kategori religi atau ada di kategori pendidikan, itu berbeda, ya, berbeda kategori, dan itu menjadi suatu permasalahan karena nanti akan menyebabkan kesulitan untuk mencari produk. Maka itu adalah
order itu adalah permasalahan yang pertama yang akan kita selesaikan. Yang kedua adalah adanya perbedaan data ya produk pada kode rak dengan sistem informasi pemasaran yang tadi sudah kita jelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan antara SIP yang diberikan oleh layanan komputer info berbeda dengan produk yang disediakan oleh Gramedia. Jadi produk ini ada di kode rak A, tapi secara aktualnya produk ini adanya di kategori C. Nah, itu menjadi suatu perbedaan dan akan berdampak pada pelanggan yang kecewa karena produknya tidak sesuai dengan sistem informasi. Yang ketiga adalah permasalahannya display produk yang tidak efektif dan itu mengakibatkan volume produk menjadi overstock atau overload ya. Banyak sekali barang-barang yang tidak berpotensi tapi masih saja di display dan displaynya itu tidak efektif karena barang yang recommended atau barang yang best seller itu tidak diletakkan di tempat yang lebih mudah dijangkau oleh pelanggan dan ini itu menjadi satu bagian dari efektivitas display. Yang keempat adalah permasalahannya komposisi produk yang berpotensi jual terhambat karena adanya dead stock. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama ya. Banyak sekali produk-produk yang tidak berpotensi tetapi masih saja disimpan atau dipertahankan. Itu menyebabkan produk-produk lain tidak diberikan kesempatan atau tidak diberikan space untuk bisa menonjolkan produk tersebut kepada pelanggan. Nah, itu yang menjadi penyebab dari terhambatnya produk-produk baru karena produk dead stock. Ya. Dari permasalahan tersebut, saya memberikan dan menentukan solusi yang dikira lebih baik dan efektif yang mungkin bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah memperbarui kode rak dan meregistrasi produk secara total terhadap sistem informasi pemasaran. Jadi kita buat mapping. Solusinya pertama adalah mapping, lalu kita buatkan kode rak karena rak itu banyak sekali, hampir ratusan, dan kita harus memberikan penomoran secara tersistematis agar tidak terjadinya penggandaan nomor atau nomor yang sudah pernah ada ataupun nomor yang loncat-loncat ya. Itu solusi yang pertama ya, kita membuat kode rak yang baru dan meregisnya ke sistem informasi pemasaran. Yang kedua, penggroupingan ya, melakukan penggroupingan dari persediaan-persediaan yang masih tidak jelas, sehingga kita menata ulang gudang-gudang yang masih dibilang berantakan. Kita kategorikan bahwa ini adalah kategori retur, ini adalah kategori transfer, ini adalah kategori PO, ini adalah kategori recommended books ataupun bestseller, dan ini adalah kategori stok. Jadi kita tahu produk ini, dan produk ini. Ya, itu adalah dari pengelompokan dan grouping. Lalu yang keempat adalah melakukan return aging di atas 6 bulan. Jadi kita menarik data-data produk yang tidak terjual sama sekali selama 6 bulan. Ya, dalam waktu kurang lebih 6 bulan itu dia memiliki rekam jejak yang tidak terlalu bagus. Maka kita harus mempertimbangkan untuk mengembalikan produk tersebut karena akan menghambat lajunya input yang akan berdatangan secara terus-menerus. Yang terakhir adalah solusinya kita harus berpatokan dengan acuan metode ITO dan STR. Apa itu ITO dan STR? ITO adalah kepanjangan dari Inventory Turnover dan STR adalah kepanjangan dari Sales to Grade ya. Jadi ini pasangan kekasih ITO dan STR ini karena mereka saling berhubungan dampaknya terhadap penjualan, dan ini bisa menentukan bahwa persediaan yang ada di perusahaan itu bagus atau tidak, penjualannya bagus atau tidak, daya serapnya bagus atau tidak, siklusnya bagus atau tidak ya. Karena ITO itu adalah perputaran produk antara input dan output ya.
Maka ketika inputnya bagus, outputnya pun harus bagus, dan ITO-nya akan minim nilainya, karena ITO itu semakin rendah nilainya akan semakin bagus. Berbeda dengan STR, kalau ini kebalikannya. Kalau kebalikan STR itu sales ya, itu penjualan. Jadi ketika ITO perputaran, adanya penjualan, maka STR akan naik ya. Adanya output berarti adanya penjualan, STR-nya pun bagus. Kebalikannya, apabila penjualannya kecil, berarti mandat di ITO-nya, perputarannya jelek, maka penjualannya pun atau nilai STR-nya akan makin kecil. Dan ini adalah solusi terakhir yang bisa dilakukan, itu beracuan dengan nilai ITO dan STR. Dan ini ada di program Deadstock, jadi penarikan produk-produk aging yang di atas 6 bulan. Oke, kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa kesimpulan ini pada kerja praktek yang dilakukan selama 1 bulan itu menggunakan 3 skema, yaitu general cleaning, ya, sequencing, dan deadstock. Nah, dengan tujuan untuk memilah, untuk merapihkan, untuk kita baca dulu. Kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan dari hasil laporan kerja praktek ini yaitu dengan menggunakan 3 skema: general cleaning, sequencing, dan deadstock. Tujuannya untuk bisa merapihkan, memilah, membersihkan, dan mengelompokkan produk-produk yang memiliki potensi jual, dan juga sistem informasi yang ter-up-to-date atau yang selalu diperbarui, selalu dicek secara berkala, itu akan memberikan dampak yang bagus bagi layanan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pelanggan. Adapun saran yang bisa saya sampaikan dari hasil laporan ini yaitu perusahaan dapat melakukan kembali kegiatan-kegiatan ataupun program yang sudah dilakukan itu secara berkala, ya, sehingga mencegah terjadinya permasalahan muncul kembali. Dan juga dari apa yang sudah diperbaiki sebelumnya, semoga ini memperkuat kualitas proses, kualitas produk, kualitas penjualan, ya, dengan tujuan hanya satu, itu untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Oke. Dan inilah lampiran yang bisa saya tampilkan, ya. Ini adalah sebelum general cleaning, terlihat berantakan, ya, tidak jelas buku ini buku apa, ini buku retur atau buku yang harus di display, atau ini buku transfer, atau ini buku yang masih proses, ya. Setelah buku ini di general cleaning, hasilnya bisa kita lihat bahwa terlihat lebih rapi dan terlihat lebih mudah untuk dijangkau ketika kita membutuhkan produk tersebut. Ini foto-foto ketika saya melakukan sequencing itu membuat mapping terlebih dahulu, ya, agar lebih mudah secara sistematik. Lalu saya melakukan penomoran pada setiap rak dan registrasi kode rak itu dengan menggunakan mobile yang sudah disediakan oleh perusahaan, dan saya masukkan atau registrasi ke sistem informasi pemasaran. Jadi satu persatu produknya saya registrasi, ya, itu kurang lebih hampir 40.000 judul yang ada di Gramedia. Dan ini adalah foto-foto kegiatan deadstock, ya, kegiatan deadstock. Jadi saya harus scanning satu persatu bukunya, hampir sama sequencing, tapi bedanya adalah kalau ini bukunya ditarik. Jadi saya mencari produk-produk yang aging, ya. Lalu saya daftarkan ke aplikasi yang sudah tersedia di laptop perusahaan. Lalu saya berikan hasil. Ini contoh dari buku yang terlihat semrawut, terlihat displaynya display punggung, tidak memiliki potensi karena tidak terlihat covernya, dan pasti ada produk-produk yang tidak berpotensi jual, sehingga setelah ditarik produk-produknya maka terlihatlah seperti ini. Ini lebih efektivitas display, ya, jadi lebih terlihat semua produk-produknya, tidak ada yang display punggung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil laporan kerja praktek. Adapun kekurangannya dan kesalahan yang sudah saya
sampaikan mohon untuk dimaafkan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.